Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Dwi Sejagat. Bersama saya Dwi dan saya Jagat. yang akan membahas tentang pro dan kontra yang saat ini sedang viral dan lagi banyak diperbincangkan di masyarakat luas, di masyarakat umum lebih tepatnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang kemarin sudah menyaksikan podcast pertama kami tentang film KKN di Desa Penari yang kayaknya responnya sangat bagus ya guys. Lumayan, alhamdulillah, terima kasih banyak itu untuk channel Baru seperti kita. Yang baru menetas seperti kita. 500 viewer dalam beberapa jam tuh udah wah banget sih buat kita gitu. Dan terima kasih juga untuk subscriber 2600 plusnya. Thank you so much. Terima kasih. Nah, untuk saat ini kita juga ini podcast kedua kita akan membahas tentang isu dan informasi wacana yang sedang hangat-hangatnya nih, yang lagi banyak diperbincangkan di media sosial serta banyak diperbincangkan di tempat-tempat umum juga sih guys, tentang wacana untuk menaikkan harga tiket masuk ke tempat wisata Candi Borobudur yang menjadi 750.000 per wisatawan untuk per orang ya guys ya. Nah, untuk wisatawan lokal ya. Nah, untuk tiket yang informasi yang kita dapatkan kan 750.000 rupiah itu untuk satu tiket wisatawan lokal. Kalau menurut Bang Jaga sendiri, itu worth it gak sih diterapkan untuk taman wisata Candi Borobudur itu sendiri? Kalau dari sudut pandang Bang Jagat ini seperti apa? Ya, kalau 750 untuk wisatawan lokal ya, itu kalau udah sebut 750.000 untuk wisatawan lokal itu artinya umum ya, untuk keseluruhan ya. Betul. Di kayak garis bawahi pelajar atau mahasiswa ya guys ya. Aku sih setuju, tapi setujunya itu untuk wisatawan lokal yang khusus gitu, kan bisa dibilang tuh wisatawan lokal VIP gitu, seperti ya VIP lah ya. VIP atau VIP itu untuk aparatur sipil negara gitu, untuk para pejabat petinggi negara, atau yang mereka yang bilang seperti public figure gitu, crazy rich atau sultan yang ya orang-orang seperti itu gitu loh. Tapi kalau untuk wisatawan lokal atau umum masyarakat biasa ya sebutannya 750 sih, maaf saya tidak setuju, karena 750 hanya untuk tiket masuk gitu loh. Kita harus mikirin loh, kalau untuk warga-warga sekitar Candi Borobudur ya, kita berpikir secara terbuka aja mereka bosan gitu loh. Udah pasti yang datang kunjungi Candi Borobudur tuh udah pasti orang-orang di luar kota gitu loh. Untuk 750.000 tiket masuknya itu udah kemahalan, karena orang yang datang dari luar kota tuh mereka butuh yang namanya transportasi, modal transportasi, baik naik tiket bis, kereta, pesawat, mereka pakai duit. Kalau 750 hanya untuk tiket masuk, hanya untuk Candi Borobudur, Cok. Belum penginapannya ya. Belum penginapannya gitu loh. Sementara kalau kita bandingin aja tuh logika kita ya, kita pakai logika aja, 750 tuh masih mahalan tiket masuk Candi Borobudur loh daripada tiket ke Singapura atau ke Bali untuk kita di Jakarta ya. Untuk pesawatnya ya. Untuk pesawat gitu loh. Nah, tadi kan Bang Jagat bilang kalau 750.000 itu setuju asal diterapkan untuk VVIP ya, yang mungkin digaris bawahi kayak ASN atau pejabat petinggi negara. Kalau untuk ASN sendiri mungkin yang golongannya yang udah tinggi ya, yang mungkin yang level-levelnya yang udah gajinya udah gede gitu lah istilahnya. Tapi untuk ASN sih, yang buat aku sih keseluruhan gitu loh. Aku tidak kan ASN kan ada golongannya. Iya, tahu, ngerti. 1, 2 gitu kan. Mungkin pokoknya orang-orang yang di pemerintahan itu kan tidak di apa sih, dibedakan golongan A, B, C dan D. Aku enggak gitu. Pokoknya semua yang aparatur sipil negara, pejabat petinggi negara itu siapapun itu untuk pemerintah, intinya di tanda kutip pemerintah, cocok gitu. Jangankan 750.000, 7.500.000 pun aku setuju banget malah. Gimana guys, kalian setuju nggak kalau 750 dinaikin jadi 7.500.000 untuk para pejabat, aparatur sipil negara, petinggi negara, dan orang-orang tertentu loh. Kalau dari segi aku 750.000 itu mungkin untuk
kayak acara khusus sih. Kalau misalkan kita ada acara, misalkan kita ngadain syuting di sana gitu kan, kita prewed yang kita harus benar-benar memblokade tempat tersebut, jadi lebih privat gitu ya. Jadi mungkin worth it lah untuk diterapkan seharga 750.000. Cuma kalau untuk kunjungan biasa, menurut saya sih juga nggak worth it sih dengan harga segitu ya, kalau menurut aku pribadi. Terus salah satu alasan kenapa dinaikkan itu kan karena memang tingkat kunjungan wisatawan itu kan 1.200 per hari itu berdasarkan data yang sudah pernah saya baca juga. Katanya sih untuk mengurangi jumlah kunjungan karena kan wisata gitu. Bang Jafet gimana untuk mengurangi jumlah kunjungan wisata? Masuk akal nggak sih, misalkan tempat wisata itu kan memang diciptakan buat kunjungi, terus sedangkan ini memang untuk justru mengurangi gitu loh. Menurut Bang Jafet gimana? Ya kalau memang alasannya naikin harga tiket masuk sampai 750.000, itu dari 50.000 sampai 100.000 ya dulu ya. Kalau kemarin sebelumnya gitu, dari 50 sampai 100.000 naik sampai 750.000 dengan alasan untuk mengurangi wisatawan gitu. Dan dengan alasan lagi yang kubaca yang barusan di artikel yang lewat di beranda media sosialku, alasannya tiket masuk Candi Borobudur akan dinaikkan 750.000 dikarenakan Candi Borobudur itu tempat ibadah gitu. Jadi untuk mengurangi jumlah wisatawan dan untuk biaya perawatan Candi Borobudur yang tergolong mahal katanya. Ya kalau memang alasannya untuk itu, naikin harga tiket tuh nggak worth it banget gitu loh. Kalau memang mau mengurangi jumlah wisatawan, kenapa kita nggak pakai cara lain seperti yang pemerintah terapkan di saat pandemi kemarin gitu, dengan alasan hanya bisa menerima tamu kalau memang sebelumnya terima tamu dalam sehari 1.000 ya hanya menerima 50.000 gitu loh, dibatasi 50% kayak gitu aja gitu, nggak harus sampai sampai naik sekian persen kayak gitu loh. Dari 50.000 jadi 750.000, 700 loh yang naik, dan itu udah mau diterapkan untuk wisatawan lokal atau umum terkecuali pelajar atau mahasiswa ya. Nah kalau untuk menurut aku sendiri kan sebenarnya 750.000 itu informasi yang aku dapat nih Bang Jagat. Informasinya itu untuk biaya perawatan, juga, dan untuk menjaga kelestarian cagar budaya Candi Borobudur itu sendiri, di mana Candi Borobudur ini adalah salah satu situs warisan budaya dunia ya yang perlu dijaga. Kalau untuk perawatan sendiri seharga 750.000, apakah layak untuk diterapkan di Candi Borobudur? Ya masih tetap kemahalan juga sih, kecuali naikin 750.000 itu satu untuk biaya perawatan yang katanya itu mahal. Ya kalau memang mau naikin segitu ya persiapkan kayak kelayakan untuk pelayanan lebih ditingkatkan, fasilitasnya, keamanannya gitu kan. Apa aja sih yang harus kita lihat di sana? Apakah kita bukan hanya sekedar sih, kalau yang kita tahu, karena aku belum pernah ke Candi Borobudur ya, aku hanya tahu Candi Borobudur itu lewat YouTube, lewat internet. Karena orang yang pergi ke sana kan katanya kan nggak ada fasilitas lain selain hanya melihat keindahannya Candi Borobudur, keindahan hal alam sekitarnya dan cerita-cerita tentang berdiri Candi Borobudur, itu hanya itu saja kan, nggak ada fasilitas permainan atau apa di sekitar gitu. Tauku sih ada Bang tempat permainan sekitar, cuma kita juga kalau nggak salah sih kita kena biaya lagi. Kan? Kalau aku lihat sih waktu itu ada kayak tempat foto spot apa yang khusus, atau mungkin ada wahana apa gitu, kita perlu tiket lagi sih. Jadi tiketnya itu beda gitu loh. Menurut Bang Jagat 750.000 itu harusnya all in kali ya? Iya. All in itu bisa termasuk biaya parkir, misalkan ya guys, 750.000 itu termasuk biaya parkir, tiket masuk, sama mungkin bisa all in-nya bisa masuk ke wahana-wahana yang mungkin akan disediakan di sana, atau mungkin kalau aku terakhir kemarin sih belum begitu melihat sih ada wahana permainan di sana. Mungkin teman-teman yang tahu kalau ada wahana selain
Candi Borobudur sendiri bisa komen di bawah. Tapi menurutku sih waktu itu aku yang di Prambanan sih yang tahu ada. Iya, kalau di Prambanan kan kita lihat kemarin kan disiapin sepedaan gitu. kayak ada itu yang itu mobil keretaan gitu kan yang siap melayani ngantar keliling muter Candi Prambanan ya. Iya, gitu mungkin kan. di Borobudur Tapi kayaknya bayar lagi. ada kuda nggak sih? Ada kereta kuda juga nggak sih? Aku lupa deh karena memang udah lama juga sih, belum Tapi lama. bayar lagi kan. Bayar lagi, itu bayar Ya lagi. itu berarti kayak sama kayak di Prambanan. Prambanan kan bayar lagi gitu. Nah, itu sih ya buat aku sih kalau ditanya setuju nggak setuju sih. Aku nggak setuju kalau untuk umum, tapi aku sangat setuju kalau untuk orang-orang tertentu ya, seperti orang-orang di kepemerintahan seperti yang aku bilang tadi. Sama untuk acara khusus ya Bang, Ya, kayak untuk syuting acara-acara atau khusus yang mungkin booking lah gitu. booking, ya betul, VVIP lah lebih tepatnya. Mhm. Terus Bang, kalau menurut aku sih ada wacana juga kan yang Bang ya, untuk pelajar itu juga ada diskon sih Bang kalau menurut aku. Nah, kalau menurut aku nih, diskonnya itu bukan hanya khusus untuk pelajar aja sih Bang. Kalau menurut aku pribadi ya, itu yang wajib diberikan adalah selain pelajar juga mungkin ada golongan masyarakat yang dalam tanda kutip yang mungkin kurang mampu, yang pengen banget berkunjung ke Candi Borobudur, itu bisa dapat fasilitas spesial ya, atau mungkin harga spesial atau diskon, misalkan kayak rombongan dari keluarga, rombongan PKK, ibu-ibu PKK, Ibu-ibu PKK, atau majelis mungkin, taklim, iya, kayak atau gitu. mungkin dari panti Komunitas-komunitas asuhan, kayak gitu lah kira-kira. betul, dari ya kalau menurut aku sih itu nggak apa-apa sih, harus ada diskon khusus juga sih buat masyarakat umum yang mempunyai kebutuhan khusus, misalkan ada yang kurang mampu, itu juga harusnya perlu pertimbangan juga sih. Ya pokoknya intinya dari aku pribadi sih 750.000 untuk masyarakat umum nggak setuju gitu loh, kemahalan cok. Mendingan orang dia kalau untuk kita yang posisi di Jakarta sekalian aja sih tanggung gitu, kita ke Jogja kita naik bis atau kereta ke Jogja lagi ke Prambanan ke Candi Borobudur. Dari Jakarta kita harus naik bis atau naik kendaraan pribadi atau naik kereta, kita bayar nyampe sono kan kita pasti penginapan hotel ini itu udah tembus-tembus tetap sampai 2 jutaan sampai makan minum, sekalian aja mendingan ke Bali atau Singapura gitu. Iya sih, kalau menurut aku juga memang perlu dipertimbangkan ulang untuk tentang kenaikan harga tersebut, dan mungkin bisa diterapkan untuk yang seperti Bang Jagat bilang tadi, untuk VVIP lah istilahnya, tamu VVIP kenegaraan, atau mungkin yang resiris itu lah mungkin bisa. Cuma kalau masyarakat umum kita nggak setuju ya Bang ya. Nah, kenapa aku bilang nggak setuju tiket masuknya 750.000 sih? Kan itu cuma tiket masuk ya. Karena terakhir aku ke Singapura, tiket pesawat ke Singapura itu PP itu 1.100.000 loh, PP loh itu. 1.100.000 gitu loh. Dan aku dulu waktu ke Singapura tahun 2018 atau 17, Sama, aku juga 2018. Itu tiket justru dapat promo. Dapat promo cuma 500.000 PP naik sih. Nggak boleh disebutin. Ya itulah aku bilang, ya orang juga pasti kan berpikir kayak gitu loh. Apalagi sekarang tuh pesawat-pesawat tuh lagi pada promo gitu loh. Kalau hanya sekedar untuk ke Candi Borobudur doang, tiket masuk 700 sekian, bayar hotel atau penginapannya, belum makan minumnya, belum kendaraannya, apalagi pakai kendaraan pribadi, belum bensinnya, ini perawatan mobil ini itu solar. Ya orang pasti mikirnya ya udahlah sekalian mendingan ke Bali atau ke Singapura, sekalian luar negeri biar ketahuan liburan gitu. Kecuali memang kita mau belajar gitu. Tapi tetap aja sih, tetap aku nggak masuk akal gitu. 750 untuk masyarakat umum, aku nggak setuju. Tapi apapun alasannya, ini kan baru wacana ya Bang ya. Baru wacana, kita tunggu untuk resminya. Semoga teman-teman semua jangan mudah percaya dengan hoak yang belum tentu kebenarannya. Kita lebih cerna lagi, kita lebih selidiki lagi, dan lebih hati-hati lagi dalam menerima informasi dari manapun itu. Kita tunggu mungkin ya Bang ya dari resmi dari pemerintah, kabar selanjutnya. Ya intinya sih itu aja, apapun keputusannya sih
ya mau lah mau ya kita it's okay gitu. Kita Tapi bisa kalau apa menurut aku gitu. sih kita jangan terlalu berargumen atau mungkin terlalu banyak informasi-informasi yang nggak benar, takutnya ada Kemakan hoax. kemakan hoax. Apalagi hoax sekarang itu kan banyak banget, Iya. Bang. Dan Benar. apalagi untuk saat ini nih kita menjelang pesta pemilihan umum ya, Iya, menjelang benar. pilpres atau mungkin pilkada itu Iya. kita udah mulai banyak banget isu, apalagi di media sosial pun sekarang udah mulai nongol nih, muncul sosok-sosok yang difitnah atau mungkin ada Iya. diberitakan negatif. Udah mulai, Udah banyak sih, udah mulai dari Dan sekarang mungkin. kadang hoaxnya itu judulnya apa, isi beritanya apa, tapi Betul. terkadang orang juga kemakan sama judulnya, udah berkomentar tanpa melihat isi dari berita tersebut, kadang gitu. Makanya kita kalau menerima informasi yang belum tentu kebenarannya, kita lebih baik berkepala dingin, bersikap tenang dan Iya. diam terlebih Intinya dahulu. carilah informasi dari situs yang Resmi, resmi. itu aja sih. Kita lihat aja dari itu, jangan kemakan judul konten, jangan kemakan judul artikel gitu loh. Kita harus pintar dan cerdas dulu dalam mencari kabar berita. Apalagi sekarang tuh banyak banget hoax yang beredar tuh di grup-grup keluarga, di grup WhatsApp kayak gitu, banyak banget dan cepat banget beredar hoax. Betul Bang, apalagi kan memang istilahnya kalau memang dari pihak grup keluarga atau grup apalagi media sosial yang banyak itu kan mungkin Facebook ya, yang Iya. aku lihat itu Facebook banyak banget kayak perang masih apa namanya, yang tahun-tahun sebelumnya itu masih Iya. berlanjut gitu loh. Jadi kayak permusuhan yang tahun 2014 atau pilpres dendam yang tak kemarin terbalas itu lah kalau aku kayaknya sebutin. masih ada gitu loh. Makanya dari kita jangan sampai terpecah belah. Berbeda pilihan boleh, asal kita tetap berkepala dingin dan menilai segala sesuatunya itu dari hal-hal yang baik dan positif. Itu aja sih. Ya beda pilihan itu wajar, tapi kalau sampai berpecah belah itu jangan sampai, gitu aja sih. Ya mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Yang membahas tentang yang mungkin agak sensitif sedikit. Iya sendiri dikit, tapi sebenarnya tujuan kita sih bukan masalah apa sih, setuju nggak setuju, itu hanya pendapat. Ini adalah Kita masukan pribadi. dari kita pribadi, jadi kita sendiri Kita tidak bermaksud untuk apa sih sebenarnya, nggak ada tujuan lain untuk apa gitu. Cuma kita hanya Intinya sekedar kita- membahas saja. intinya dari kita berdua cuma mewanti-wanti teman-teman semuanya jangan mudah kemakan hoax atau informasi-informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Kita tunggu aja informasi lebih lanjut, apakah benar wacana itu akan diterapkan atau mungkin baru sekedar wacana, dan mungkin pemerintah juga masih butuh masukan-masukan dari masyarakat luas. Nah, dari situlah mungkin baru akan digodok terlebih dahulu. Jadi dalam menentukan suatu keputusan kita harus mendengarkan dari berbagai pihak terlebih dahulu sekarang. Benar sekali Mas Dwi. Sampai di sini dulu untuk podcast kita yang kedua. Sekian, apabila ada kesalahan dalam berkata, bertutur kata dan Iya. berucap yang baik Benar. disengaja maupun tidak, Mohon kami dimaafkan. mohon maaf. Nanti mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dari pendapat kita tadi. Bisa Dan jika ada kata-kata atau kalimat yang agak sensitif mungkin yang Yang tidak menyinggung sengaja mungkin. kami ucapkan, atau kalimat-kalimat yang menyinggung, salah satu pihak, kita Iya. tidak ada maksud sih. ya kita minta maaf, dan tolong kritik dan sarannya di kolom komentar, berikan masukan untuk kita biar kami lebih Baik baik lagi dan mau belajar, karena memang kita tidak masih belajar iya juga kita sih. masih belajar sih untuk ini gitu loh. Kita masih Cuman- ingin menghadirkan podcast yang terbaik. dan kita di sini juga ingin ucap terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah berpartisipasi di channel kami, sudah bantu subscribe, dan terima kasih 2.600 subscriber. Terima kasih, ini benar-benar pengalaman pertama kita untuk menjadi YouTuber ya, Iya, Bang. terima Jadi kasih, dan kita jujur aja mohon bantuannya kritik dan dalam saran. arti itu bantu kritik dan saran, bantu bagikan konten kami biar lebih semangat lagi dalam berkonten. Dan jujur saat ini kami hanya anak kos biasa,
dan kami sedang mengejar jam tayang untuk mendapatkan monetisasi dari YouTube. Tolong bantu kalau nonton tuh tolong lebih dari 1 menit. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk channel berikutnya. Nantikan di channel YouTube Dwi Sejagat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye.